Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Pada video kali ini kita melanjutkan pembahasan kita soal yang ke-18 pada program Road to CPNS 2021 belajar TIU setiap hari. Soal ke-18 pada TIU CPNS kali ini adalah tentang penalaran analitis. Ini merupakan kemampuan verbal yang diujikan pada TIU CPNS. Soalnya adalah sebagai berikut. 5 orang siswa sedang membandingkan nilai ujiannya masing-masing. Siswa 3 memperoleh nilai lebih tinggi daripada siswa 4, tetapi tidak lebih tinggi daripada siswa 1. Nilai siswa 2 tidak lebih tinggi daripada siswa 5, tetapi lebih tinggi daripada siswa 1. Siswa mana yang memperoleh nilai paling rendah? Nah, kemudian opsi jawabannya adalah sebagai berikut. Siswa 1, siswa 2, siswa 3, siswa 4, siswa 5. Jawaban terbanyak adalah 74% menjawab siswa 4. Nah, mari kita cek apakah ini benar atau mungkin jawaban lain yang benar. Baik, untuk menyelesaikan soal seperti ini, ada baiknya kita membaca terlebih dahulu apa yang ditanyakan. Pada soal ini yang ditanyakan adalah siswa mana yang memperoleh nilai paling rendah. Ya, yang ditanyakan adalah yang paling rendah. Mengapa? Karena ini menentukan bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini. Saya sudah baca beberapa komentar teman-teman pada soal. Kebanyakan kawan-kawan menyelesaikannya dengan cara seperti ini. Misalkan ya, kita langsung baca ke soalnya. Siswa 3 memperoleh nilai lebih tinggi daripada siswa 4. Nah, lalu sama teman-teman ditulis 3 lebih tinggi daripada 4. Tetapi tidak lebih tinggi daripada siswa 1, berarti siswa 1 yang lebih tinggi, berarti ditulis begini 1 lebih dari 3, gitu ya. Nilai siswa 2 tidak lebih tinggi daripada siswa 5, berarti siswa 5 yang lebih tinggi, dan seterusnya ya, berarti dibuat seperti ini. Nah, kalau kita buat seperti ini, atau siapa saja nih yang menjawab soal ini dengan cara seperti ini, sebenarnya boleh, itu bagus, tetapi agak mubazir karena kita memakan waktu yang agak lama gitu ya. Padahal yang ditanya hanya yang paling rendah gitu. Jadi kita fokuslah pada yang paling rendahnya. Kecuali kalau pertanyaan adalah urutan siswa yang memiliki nilai paling tinggi sampai yang paling rendah adalah di opsi jawabannya nanti misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kalau soalnya seperti itu, barulah kita menjawabnya dengan cara seperti ini. Karena kita perlu tahu tuh siapa yang paling tinggi, setelah itu yang tertinggi kedua, ketiga, keempat, kelima. Tapi karena pertanyaannya yang paling rendah, maka saya ingin tunjukkan cara yang jauh lebih cepat gitu ya, dibandingkan dengan cara kita menyusun seperti ini ya. Jadi ini kita hapus dulu. Oke, jadi teknisnya adalah kawan-kawan bikin opsi 1, 2, 3, 4, 5 di kertas coret-coretnya begitu ya, ditulis biasa saja. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, kalau saya akan gunakan di layar saja karena saya bisa coret di layar. Tapi ketika ujian di CAT nanti tentu teman-teman nggak bisa coret layar. Maka di kertas jawabannya buat saja seperti ini. Oke. Kemudian caranya begini. Siswa 3 memperoleh nilai lebih tinggi. Nah, siswa 3 lebih tinggi dari siswa 4. Kan pertanyaannya tadi siapa yang paling rendah? Mungkinkah siswa 3 menjadi yang paling rendah? Jawabannya tidak. Karena 3 itu dibilang sudah lebih tinggi daripada siswa lain. Maka mustahil 3 menjadi yang paling rendah. Maka siswa 3 kita coret. Ini kita coret gitu ya. Atau ini dicoret nih. Oke, begitu saja. Tetapi tidak lebih tinggi daripada siswa 1. Artinya siswa 1 ini lebih tinggi. Kalau siswa 1 lebih tinggi, nggak mungkin dia paling rendah. Maka siswa 1 kita coret gitu ya. Nah, berikutnya nilai siswa 2 tidak lebih tinggi daripada siswa 5. Ini ya. Nah, berarti 5 yang lebih tinggi. Kalau 5 lebih tinggi, nggak mungkin dia yang paling rendah. Maka yang 5 kita coret. Ya. Oke. Tetapi lebih tinggi daripada siswa 1. Nah, siswa 2 tidak lebih tinggi dari siswa 5. Berarti siswa 5 yang kita coret. Tetapi lebih tinggi dari siswa 1. Artinya yang kedua, siswa 2, lebih tinggi dari 1. Kalau siswa 2 lebih tinggi dari seseorang, nggak mungkin dia paling rendah. Berarti siswa 2 pun kita coret. Nah, yang tersisa yang mana? Yang tersisa adalah siswa 4. Maka jawabannya yang paling rendah adalah siswa yang keempat. Nah, itu akan jauh lebih cepat gitu ya. Nah, kalau ini terasa lama ya karena sambil ngomong gitu ya. Oke, nah kalau secara ringkas nih, kita jawabnya begini.
siswa 3 lebih tinggi dari siswa 5. Oke, 3 kita coret gitu ya. 3 coret. Tetapi tidak lebih tinggi dari siswa 1. Siswa 1 coret. Nilai siswa 2 tidak lebih tinggi dari siswa 5. Berarti 5 coret. Tetapi lebih tinggi dari siswa 1. Berarti 2 coret. Nah, sisa 4. Nah, kayak gitu. Akan lebih cepat. Oke, kita sebut sajalah namanya metode eliminasi atau metode coret-coret gitu ya. Tapi ingat sekali lagi, cara itu hanya bisa kita gunakan kalau pertanyaannya itu siapa paling rendah atau siapa paling tinggi. Kalau pertanyaannya urutan dari yang tertinggi sampai yang terendah, maka cara ini nggak bisa gitu ya. Oleh karena itu, ketika kita ketemu soal analitis, yang paling baik kita lakukan pertama adalah baca dulu soalnya apa. Karena itu menentukan bagaimana cara kita menjawabnya. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita kali ini. Bagi teman-teman yang ingin belajar TIU lebih jauh, lebih dalam, teman-teman bisa bergabung dalam grup Bimbel Online TIU CPNS bersama saya. Informasinya silahkan lihat pada akhir video ini. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.